Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dukhan Azim. Saya adalah mahasiswa aktif di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang korupsi dalam pandangan Islam. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita harus lebih tahu terlebih dahulu, apa sih itu korupsi? Korupsi itu adalah merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, ataupun wewenang yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan cara yang tidak jujur. Lalu tindakan korupsi itu melibatkan penerimaan suap, penyelewengan dana, penggelapan dana, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan juga hal-hal lainnya. Yang dimana korupsi itu banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan berdampak untuk masyarakat luas. Korupsi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, yang dimana dana publik yang sebenarnya ataupun seharusnya digunakan untuk investasi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pembangunan lainnya, itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang yang korupsi. Seperti contohnya di Indonesia yang sedang hangatnya sekarang itu ada berita korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi, yang dimana beliau itu diduga melakukan korupsi dalam penyerbotan lahan yang ada di Riau itu dengan tanah seluas 37 hektar, dimana itu berdampak luas terhadap masyarakat. Nah, dalam pandangan agama Islam, korupsi itu sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara agama Islam. Agama Islam itu menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan juga integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam tindakan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan etika juga moral. Ada beberapa poin penting tentang pandangan Islam terhadap korupsi, yang dimana Islam itu menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan tindakan perilaku individu. Korupsi itu melanggar prinsip keadilan karena penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu dan merugikan masyarakat secara luas. Lalu Al-Quran dan hadis melarang secara eksplisit tindakan korupsi dan memperingatkan tentang akibat buruknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu campur adukan yang baik dengan yang jahat, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan tidak halal, dan kamu hendaklah mempersembahkan harta benda kamu kepada hakim-hakim yang adil, supaya kamu dapat menguasai sebagian daripada harta kamu, benda manusia, dengan cara yang halal dari mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Korupsi dapat sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama dan moralitas yang harusnya diperangi secara aktif oleh individu, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, marilah sejak dini kita hindari korupsi. Kita harus melawan korupsi yang terjadi. Kita harus belajar sejak sekarang apa sih itu bahaya-bahayanya korupsi, karena korupsi itu sangat dilarang dalam agama Islam. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon dimaaf apabila saya banyak kesalahan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.